Dalam sebuah press conference di Washington DC tanggal 5 Mei yang lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan operasi Epic Fury telah berakhir. Menurut Menlu Marco Rubio, semua yang dikehendaki yang menjadi tujuan Amerika Serikat menyerang Iran sudah terpenuhi. Mulai dari senjata nuklir, pergantian rezim, sampai yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Bahkan kemampuan militer Iran sudah dihilangkan oleh pihak Amerika Serikat. Namun tentu ini hanya klaim sepihak. Belum tentu Iran mengatakan bahwa kami telah kalah perang. Dan Iran sepertinya tidak mau menerima bahwa Iran telah kalah perang. Karena Iran menyampaikan proposal melalui Pakistan kepada Washington DC terkait dengan perdamaian setelah adanya gencatan senjata. Trump sudah menerimanya, meskipun menurut Trump dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menerima proposal yang dibuat oleh Iran. Terpenting dalam hal seperti ini, dalam pandangan saya, adalah apakah serangan akan dimulai lagi atau tidak. Boleh saja Amerika Serikat menyatakan sudah berakhir. Jangan-jangan ini untuk konsumsi dalam negeri. Karena kita tahu approval rating dari Trump sangat prosot, bahkan terendah dari selama Trump menjabat, yaitu 30%. Belum lagi di Amerika Serikat, publiknya marah pada Trump karena harga minyak sekarang meningkat tajam, hampir 50%. Demikian juga di Kongres. Para senator dari Partai Demokrat sangat kritis, mempertanyakan apa tujuan perang, berapa besar anggaran yang sudah dikeluarkan. Apakah menurut pemerintah Amerika Serikat memang benar-benar perang ini sudah dimenangkan? Kalau sudah dimenangkan, kenapa Selat Hormuz masih ditutup oleh pihak Iran? Dan banyak lagi. Jadi yang saya khawatirkan, ini hanya untuk konsumsi dalam negeri, karena Trump melakukan serangan ke Iran pada waktu itu tanpa persetujuan dari Kongres. Memang dalam undang-undang di Amerika Serikat diperbolehkan Presiden melakukan serangan ke negara lain, tapi ada jangka waktunya, yaitu 60 hari. Setelah 60 hari, maka harus mendapat persetujuan dari Kongres. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Trump, bahwa persetujuan itu tidak akan dia dapat. Bahkan akan tidak diterima oleh rakyat Amerika Serikat sebagai pembayar pajak. Kalau saja memang sudah tidak ada lagi serangan, maka kita bisa anggap bahwa perang memang telah selesai tanpa ada yang menang. Amerika sebenarnya tidak bisa mengklaim, mungkin Iran juga tidak akan bisa mengklaim menang. Kenapa? Karena masih ada masalah, yaitu terkait dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz belum dibuka secara total seperti sebelum terjadinya perang, dan Iran menganggap bahwa Selat Hormuz ini menjadi bargaining chip apabila sewaktu-waktu Amerika Serikat atau Israel menyerang dia kembali. Memang Marco Rubio mengatakan bahwa mulai saat sekarang Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan ke Iran, kecuali Iran yang akan menyerang terlebih dahulu secara nyata ke Amerika Serikat. Sekali lagi, dalam konteks seperti ini, kita harus menunggu beberapa saat. Apakah memang perang ini telah berakhir? Meskipun masing-masing pihak tentu akan mengklaim dialah sebagai pemenangnya. Amerika Serikat, tadi saya katakan, sudah mengatakan kita menang. Iran pun mengatakan bahwa kami yang menang. Buktinya, kami masih tetap ada, pemerintahan tidak goyah, dan tidak ada kompromi yang kami sepakati dengan pihak Amerika terkait dengan kedaulatan. Kita harus nantikan kemana sejarah akan diukir oleh Amerika Serikat dan Iran. Tapi yang penting kita harus waspadai apabila Israel hendak mensabotase apa yang sudah kondusif terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut saya ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Apabila Israel tiba-tiba melakukan serangan ke Amerika, tapi mengatasnamakan Iran. Atau sebaliknya, Iran diserang mengatasnamakan Amerika Serikat.
Karena bagi Israel, perang tidak seharusnya berhenti sampai dengan terjadinya pergantian pemerintahan di Iran. Dari sistem mullah ke sistem kerajaan. Sistem kerajaan yang diharapkan yang akan berkuasa adalah Reza Pahlavi, anak dari Shah Iran, yang sudah menjanjikan akan memperbaiki hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kedua, melakukan penghentian upaya-upaya Iran untuk melakukan pengembangan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Dan terakhir, mendanai para pelaku teror menurut Israel, yaitu Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Ini yang kita harus waspadai. Demikian POV saya hari ini.